itu Facebooknya dia. Udah gitu dia minta WA saya, kan WA dia yang lama kan udah nggak aktif dulu tuh dua-duanya kan. Nah saya kasihin WA saya, udah gitu komunikasi lah di WA. Kan dia bilang dia mau minta tolong sama saya, itu kan ponakan saya kan. Nah saya video call dulu tuh, udah 2 kali mau mastiin dia apa enggak emang dia. Udah kayak gitu dia mau minta tolong temannya dia yang di sana Jepang itu, istrinya yang di Semarang, katanya anaknya sakit. Nah udah gitu saya mintain nomor rekening sama dia, terus ditransferin dari sana 20 juta kalau uang Indonesia. Itu dari, kalau lihat itunya sih dari Korea. Terus? Nah saya kan nggak kepikiran jauh banget ya, soalnya kan itu keponakan saya sendiri kan. Terus dia bilang ini pengiriman yang dikirim ini cairnya 24 jam baru cair, soalnya lagi ada masalah pending katanya gitu. Nah nanti kalau istrinya itu yang di rumah sakit, anaknya perlu apa-apa tolong dihandle dulu katanya dia gitu. Udah gitu saya dikasih nomor istrinya tuh yang itu. Saya pun mau tahu juga kan bener nggak sih di rumah sakit, cuman agak samar-samar waktu video call. Perempuannya itu kan nangis kan. Bener Mbak, itu anaknya di rumah sakit. Iya anak saya sakit ini. Katanya kalau ada perlu apa-apa saya hubungi ibu dulu. Iya tadi suami mah udah ngasih tahu, katanya saya suruh nalangin dulu gitu sama ponakan saya, udah ngasih tahu gitu. Terus kan ponakan saya udah janjiin kalau ada apa-apa saya tanggung jawab ini itu kan, ngomong sama saya. Udah gitu mulailah transfer dari sejuta, 3 juta, sampailah 7 juta, sampailah 15 juta 500 nih semua totalnya saya udah transfer. Berapa juta? 15 juta 500. Terus? Nah udah kejadian gitu saya inilah nanya lah sama ponakan saya, ini gimana nih kok nggak cair-cair. Saya ngecek ke BRI kan udah 2 kali kan. Terus kalau itu mah memang 24 jam harusnya mah udah masuk ke itu M-Banking kan. M-Banking sama di BRI sama aja, kalau mau ngecek sama aja gitu. Udah gitu saya ngomong sama keponakan saya, ini penipuan ini kayaknya diedit ini. Soalnya sekarang kan banyak penipuan, saya ngomong sama keponakan saya. Jadi sekarang dia udah nggak ngakuin, Miss. Saya udah ngadu sama orang tua dia yang di Tegal itu kan. Kan orang tua dia kan udah nggak percaya itu kalau anaknya kayak gitu. Soalnya kalau insting saya ini ponakan saya ini udah sekongkol sama teman dia yang di Jepang, itu memang sengaja mau nipu saya. Itu gimana ya Miss caranya ya? Oke, karena penipuan bisa berubah menjadi keponakan, anak, adik, suami, Mbak. Jadi saya kemarin juga menangani ini dengan di Lampung. Ada satu kejadian di Lampung juga sama. Dan itu orang yakin bahwa itu adalah dia. Tapi sebenarnya enggak, Mbak. Karena kebanyakan dari media sosial, kalau memang dia adalah keponakanmu, pasti dia video call-nya lama kok. Karena itu dia pakai video call samar-samar tadi. Jadi HP 2. Jadi saya yakin itu bukan keponakanmu. Oh gitu. Iya, karena Miss Yuni sudah nanganin ini banyak sekali. Karena itu kan tadi Miss Yuni barusan bahas saja tentang orang yang meminta uang, transfer uang duluan. Karena apa? Media sosial sekarang dihack, Mbak. Jadi kalau kamu yakin itu keponakanmu, saya malah nggak yakin. Kenapa? Tapi sebelum ponakan saya ke Jepang, nggak pernah saya dapat kayak gini, Miss. Iya, tapi masalahnya kan ada orang yang memanfaatkan, bukan. Saya minta maaf, karena itu adalah sindikat, Mbak. Kalau dia benar keponakanmu, dia video call bisa kayak gini nyantai. Tapi karena kenapa dia remang-remang? Biar kalian terjadi pertengkaran saudara per saudara. Cuman saya memang sebelum dia ke Jepang itu kan dia minta bantuan, ya kan. Posisi saya kan nggak kerja, cuma suami doang yang kerja. Jadi saya memang kemarin nggak bantu, mungkin dia sakit hati di situ apa kayak gimana ya kayaknya ya. Jangan prasangka buruk terhadap saudara, itu adalah iblis yang akan ada di hati kita. Maka kita akan menanamkan kebencian, nggak boleh.
Saya tidak mengizinkan siapapun menaruh curiga. Satu hal, penipuan itu bisa berubah dan berwujud menjadi apapun, Mbak. Bisa berubah. Karena itu saya selalu bilang, kalau ada orang titip uang jangan percaya, nggak ada orang uang itu dititipin. Kalau sampean percaya uang dititipin itu nggak ada sayang, nggak ada uangnya dititip-titipin. Tapi dia kok tahu ya waktu ngomong, kan saya dulu pernah di Malaysia, kan saya pernah luar negeri juga kerja 3 tahun kan. Udah gitu kan uangnya kan dihabisin semua sama orang tua saya. Kan saya cerita juga sama dia, ya kan. Iya, waktu yang aku kerja di Malaysia kan 3 tahun kan dihabisin uangnya sampai nangis-nangis aku pulang. Terus ponakan saya bilang udah orangnya juga udah nggak ada. Dia kok bisa tahu ya kalau memang itu? Iya, karena penipu bisa berwujud apapun sayang. Oh. Ini kejadiannya di Lampung itu sampai bertengkar antar keluarga loh. Ini sama kayak sampean, karena itu saya bilang jangan mau dititipin uang. Biasanya alasannya adalah keluarga di rumah sakit, istrinya mau melahirkan, anaknya mati, kebentur, apapun itu. Di konten saya sudah banyak, Ibu. Jenengan dari Indonesia ya, Bu ya? Iya, saya di Bekasi nih sekarang posisinya. Iya, sekarang itu yang Indonesia itu ancamannya adalah mereka keluarganya yang di luar negeri butuh uang, nitip uang dulu. Itu sudah banyak, Bu, di konten saya, Ibu. Jadi kalau Ibu lihat konten saya, karena saya TikTok masih baru, Bu. Jadi mungkin Ibu taunya saya dari TikTok. Kalau Ibu lihat YouTube saya itu banyak, Bu. Video saya itu sudah berapa ribu toh? Aku sendiri juga nggak tahu, sebentar. Saya lihat, saya sendiri itu punya videonya itu, Bu. Saya tak delok video itu berapa? 14.000 video, Bu. Jadi video saya yang ada di YouTube itu ada 14.000 video. Itu yang termasuk Ibu katakan ini di Lampung, di Sulawesi, orang Medan, ini sama, termasuk Ibu dari Bekasi, dari Bali, Banyuwangi, Jepara, Banyumas, sama kayak gini. Keluarganya di Korea minta uang. Itu kalau Facebook keponakan saya kena bobol emang ketahuan bis kayak gitu? Iya, Mbak, punya saya aja sudah dibobol orang sayang. Jadi karena Facebook kita itu security-nya kurang, dan mungkin keponak kamu nggak peduli karena dipikirnya nggak ada gunanya, ternyata diambil orang, diamati, Bu. Jadi Facebooknya diamati. Itu bukan Ibu saja, itu pasti teman-teman yang lain pasti kena itu, pasti itu. Tapi yang anehnya Miss, sebelum dia mau nipu saya kan saya buat status ya, maksudnya kalau saudara-saudara tuh saya kalau masalah keuangan kan saya nggak bisa bantu ya kan keluarga saya kan semua nyerang tuh kalau perlu apa gitu kan, maunya minjem mulu kan. Dia mantau terus itu statusnya saya Miss sebelum kejadian itu. Iya. Nah nggak lama kemudian WA dia tuh nggak aktif tuh, dua-duanya Miss nggak aktif. Udah lama kemudian tiba-tiba saya di inbox. Nah itu kejadiannya Miss. Iya, Bu. Lah punya saya aja kemarin 5 jam itu nggak aktif, Bu. Keblok sama sindikat, Bu. Jadi bukan adikmu ya, saya aja yang punya IT, saya aja yang tahu Polda, saya aja yang tahu Mas Uya Pak Martin Simanjuntak aja kena, Bu. Ada orang memanfaatkan nama saya, Ibu. Oh ya gitu ya. Jadi apalagi adik Ibu, keponakan Ibu cuma di Jepang, dia taunya kerja. Saya yang ada orang IT-nya, saya ada adminnya, saya kenal Mas Uya Martin Simanjuntak, semua orang saya tahu. Polda Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk Mabes Polri. Itu saja saya dibobol loh, Bu. Saya dibobol. Cuman gini, Miss, kan kemarin kan kakak saya kan yang ponakan saya tuh anaknya nomor 1 kakak saya itu. Nah yang nomor 2 lagi ada juga lagi katanya minta kalau memang ini terawang aja kan baru kejadiannya kan gitu ceritanya, biar jelas gitu bener nggak itu. Ibu, masalah terawang menerawang itu saya tidak percaya 100% Ibu, karena nerawang itu orang adalah dari frasa dan feeling.
Saya juga bisa nerawang, Bu. Jadi kalau ibu jatuhnya fitnah ke saudara, sekali lagi, ini adalah kecerobohan ibu. Kenapa ibu memberikan? Nah, kalau ibu ingin melaporkan, rekening itu yang ibu kirimin itu dilaporkan ke polisi. Itu. Pasti nanti polisi akan bilang, oh sudah biasa ini, banyak sekali kejadian. Coba aja deh. Kayak gitu ya. Betul. Suruh ngelacak nomor rekeningnya. Bukan saudaramu yang kamu musuhin, kamu ajak bertengkar. Lacak nomor rekeningnya, ibu. Tetapi sesudah kejadian ini kan saya berantem gini-gini, dia buat status nggak bagus dengan saya, Miss. Ibu, Kan saya memang udah serang terus dia kan. Insting saya kuatnya ke dia tuh, memang dia. Ibu kalau ibu pakai insting silahkan, Bu, nggak usah ngobrol sama saya, karena saya kan berdasarkan fakta, Ibu. Gitu. Kalau ibu ingin bertengkar satu sama lain dan iblis yang menunggangi ibu, maka ibu akan bertengkar sama saudara sendiri. Itu adalah bukan salah siapa-siapa, itu kecerobohan ibu. Uang tidak masuk, kenapa ibu transfer? Nggak ada yang salah dalam hal ini. Iya, saya baru kali ini, Miss, kejadian ini maksudnya. Ya karena saya banyak kejadian di media sosial saya, Bu. Saya sudah mengingatkan bahwa kalau ada orang titip uang transfer, itu bukan salah orang yang menitip, tapi salahmu karena kamu yang mengirim. Paham? Gitu. Karena kenapa kamu kirim uangnya nggak ada? Jadi kalau ada orang titip uang ke kamu dan kamu cek belum ada, terus kamu transfer ke orang lain, bukan salah orang yang titip, tapi salahmu. Karena kamu sok baik, sok punya uang. Jika kamu tidak baik, tidak punya uang, diam, tunggu transferan masuk baru kirim. Ngapain kamu harus buru-buru? Salahnya saya nggak izin sama suami. Nah itu, sekali lagi, bukan salah. Kalaupun tertipu, bukan salah siapa, salah kita. Kenapa? Kenapa kamu tidak berhati-hati? Uang nggak masuk, kenapa kamu keluarin? Wes, intinya itu. Kalau daripada kamu bertengkar sama keluarga, lebih baik laporkan polisi. Nomor rekening itu loh, nomor rekeningnya itu loh. Jadi banyak orang sudah ini, Bu. Saya sudah buat konten ini, aduh, nggak tahu udah 14.000 ini. Tapi Miss kalau dilaporin memang bisa dilacak orangnya. Kan setidaknya polisi akan tahu nomor rekening tersebut, Ibu. Orangnya itu sindikat, Bu. Itu orangnya mungkin di Vietnam atau di Kamboja itu loh, Bu. Yang disetrum-setrum itu loh, yang disiksa-siksa itu loh, Bu. Jadi kalau ada orang titip uang ya jangan. Karena sindikatnya itu orang Indonesia yang ada di luar negeri, Ibu. Nomor rekeningnya bisa dilacak, tapi bank tidak akan melacak. Mereka saya nggak pernah dengar tuh banknya nutup, beda dengan Hong Kong. Hong Kong tahu ini sindikat langsung diblok. Kalau Indonesia enggak tuh. Itu yang saya transferin itu Hana Bank itu, Miss. Iya, wes abang apapun, Bu. Intinya ya seperti itu. Iya, namanya memang ada itu di situ perempuan. Nah iya. Cuman sampai sekarang saya tuh masih kepikiran tuh sama ponakan saya aja itu. Iya, terserah Ibu. Kalau Ibu masih berpikiran sama dia, itu urusan Ibu. Saya cuma mengingatkan bahwa sindikat ada di mana-mana dan memakai nama keluarga sendiri. Kok bisa tahu ya, Miss, kayak gitu ya? Ibu, saya tadi sudah bilang karena di media sosial dihack, Bu. Terus dicari tahu. Jangankan Ibu, saya aja kena. Anak saya juga kena. Anak saya juga kena, Bu. Iya. Kan tadinya kan adik saya dulu tuh yang diganggu. Terus dia tuh udah sadar duluan tuh, ini kayaknya penipuan di situ. Nah terus larinya ke saya itu, nggak lama kemudian. Ya karena Ibu nggak hati-hati. Berarti memang kesalahan saya ya. Betul, 100% kesalahan Ibu. Uang tidak ada, kenapa harus ditransfer? Itulah saya terlalu ceroboh banget kayaknya. Betul. Sampai sekarang saya masih depresi, ini saya nggak terima saya transfer uang sebanyak itu, kan cari uang susah sekarang mah. Ya terima nggak terima itu adalah kenyataan, Ibu. Karena itulah nggak boleh percaya sama orang, Ibu. Suamimu ditelepon aja ngomong suamimu kecelakaan, itu lo nggak boleh percaya, Bu. Saya paham karena di kampung uang berapa juta itu sangat berat sekali. Tapi kan harus sadar, nggak ada orang gila nitip rekening ke sampean, Bu. Iya.
Ya. Karena tadinya diiming-imingin ponakan, jadi saya nggak kepikiran jauh ya. Iya, karena rasa tamak, Ibu. Karena dikasih uang segini, suruh balikan segini, Bu. Jangankan kamu, Bu, pedagang itu loh di Jember tetangga saya. Pedagang, katanya order pesen makanan, habis itu dikirimin uang, katanya uangnya belum masuk, Bu, tolong kasihkan pada tukang jajannya dulu separuh. Akhirnya uangnya separuh hilang. Sama, Ibu, modusnya macam-macam, Ibu. Oh, iya ya. Jadi jual-jualan online itu juga bisa ditipu, Ibu. Katanya uangnya sudah masuk, tapi ternyata belum masuk. Ya udah nggak apa-apa, Bu. Transfer aja separuh, mungkin besok baru masuk uangnya. Akhirnya hilang uangnya. Iya, banyak juga penipuan ya. Ya udah, itu saya sudah bilang, jangan main Facebook. Facebook itu banyak penipuan, Ibu. Mending dihilangin aja Facebook ya. Betul, tapi jangan main Instagram, Bu. Instagram juga sama, Bu. TikTok juga sama, Bu. Instagram nggak ada. Oh, TikTok sama juga. Sama, ini anak-anak banyak yang kena tipu. Lebih baik pakai HP jadul, Bu. Nggak ada yang tahu. Dulu saya di Malaysia udah kena tipu juga, Miss. Yang waktu dikenal di Facebook juga. Nah, itu Kenal Ibu sama sudah orang tahu. Tegal juga sama, kena tipu. Ya itu kan Ibu tahu. Iya, udah kena sekali. Ini udah yang kedua kali nih kenanya. Makanya lihat kontennya Miss Juni pasti banyak, Ibu. Aduh, berarti udah nggak bisa balik lagi kan? Nggak ya, bisa. Udah hilang. Betul, karena Ibu ada rasa sedikit sakit hati sama ponakan, terus ketipu sama ponakan, makanya Ibu jadi semakin membenci ponakan, padahal nggak ada hubungannya sama ponakan. Ngerti nggak, Bu? Iya. Semua aplikasi itu bahaya, Bu, karena bisa dilacak. Ibu hari ini ngapain, di mana, itu bisa dilihat, Ibu. Kalau Ibu tidak ingin kena seperti itu, memang HP-nya harus dibuang. Ada yang lain lagi, Bu? Nggak ada sih, Miss. Oke, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih. Oke, buat teman-teman. Buat teman-teman, saya tadi sudah ingatkan di awal konten, saya mengingatkan buat kalian semua bahwa sesungguhnya media sosial itu bisa menghancurkan kita, tapi juga bisa menghasilkan pendapatan. Jadi, media sosial itu adalah pisau bermata dua. Satu, bisa mengangkat derajat kalian. Kedua, bisa menjatuhkan harga diri kalian. Yang satu bisa mengangkat kalian, yang satu bisa menjatuhkan kalian. Media sosial bisa membuat kamu melambung lebih tinggi, dan media sosial juga bisa membuat kamu jatuh sejatuh-jatuhnya. Karena itu, teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian, ingatlah, media sosial itu pisau bermata dua. Itu saja ya menurut saya. Bener apa bener? Hah? Salah apa salah? Aduh. Jadi waspadalah. Silet. Aduh, jadi buat teman-teman, janganlah macem-macem. Aduh. Jadi ya seperti itulah. Kalau yang bagus disimpan, kalau yang jelek dibuang. Buang dan buang. Mengertikah kau? Perdamaian. Loh, suaraku cepat, Rek. Aduh, excited Miss dia tanpa izin suami. Jadi TKW nggak izin suami nggak oleh. Halo, assalamualaikum. Salam Miss Yudi. Iya, siap. Iya. Ini